Hai, waktunya Mama El. Oke, Mama El kembali dengan video Q&A. Sebenarnya video ini udah pengen banget aku buat dari 2 tahun yang lalu, semenjak video pengajaran kimia ITB itu muncul. Karena banyak yang tanya lewat DM Instagram itu seputar tentang pengajaran kimia itu, biar menjawab semua penasaran teman-teman yang mungkin pengen banget melanjutkan magisternya di ITB, khususnya di pengajaran kimia ITB. Aku akan menjawab pertanyaan yang ada. Jadi pertanyaannya mungkin akan aku pilih. Yang pertama ada dari Sulis Abdullah. Saya Sulis dari Sumba. Wow, apa kabar Sumba? Belum pernah ke sana, nanti kapan-kapan ke sana. Mau nanya ini Kak, di Magister Pengajaran Kimia ITB itu ada yang sementara jadi PNS nggak? Atau penerima beasiswa LPDP? Oke, pertanyaan dari Sulis banyak ada. Teman satu kelas aku, dia dari Jayapura, Papua. Dia adalah PNS. Dia guru kimia di salah satu SMA di Jayapura. Dia juga penerima beasiswa LPDP. So jawabannya ada. Oke, Sulis. Kemudian ada lagi dari Tio Firmansyah. Halo Kak Vindi, halo. Perkenalkan aku Tio dari Pendidikan Kimia UNS. Halo Solo. By the way, aku lahir di Solo. Jadi UNS itu tidak jauh lah ya dari aku. Aku barusan nonton vlognya Kak Vindi yang di YouTube memperkenalkan Magister Pengajaran Kimia ITB. Aku tertarik studi lanjut ke situ. Boleh bertanya-tanya perihal prodi tersebut tidak? Pertanyaannya banyak nih Kak Vin. Yang pertama, terkait proses masuknya nih, gampang atau susah nggak sih? Terus apa yang harus dipersiapkan? Oke, untuk proses masuk Magister Pengajaran Kimia ITB sebenarnya udah lengkap ada di usm.itp.ac.id. Nanti aku akan taruh di description box, jadi kalian bisa langsung cek linknya di situ. Di situ lengkap pendaftarannya bagaimana, apa syaratnya. Tapi di sini aku akan jawab. Jadi untuk persyaratannya itu, kemampuan kalian harus punya nilai kemampuan bahasa Inggris. Bisa TOEFL, bisa yang dari ITB-nya langsung, bisa apapun itu sudah ada ya. Nanti kalian cek aja lah skornya masing-masing, soalnya itu satu aja kan. Nanti kalian pilih kalian mau tes bahasa Inggris yang mana. Kemudian yang kedua, TPA Bappenas. TPA Bappenas ini minimal skornya kalian harus mencapai 475. Ini aku 475 sampai 500 ya, tapi di situ minimumnya 475. Terus kalau ada yang tanya gimana cara tes TPA Bappenas, kalian bisa cari di Google, cari aja tes TPA Bappenas. Itu di masing-masing daerah biasanya menyelenggarakan. Kayak aku waktu itu, aku ikut tes TPA Bappenas itu di Bogor. Dan puji Tuhannya sekali tes minimum udah tercapai, jadi cuma sekali aja. Kalaupun kalian tes kemudian tidak tercapai ya, kalian coba lagi sampai minimum 475 itu kalian bisa capai. Kemudian kemampuan akademik. Nah, kemampuan akademik ini berbeda ya. Kalau kimia ya berarti soal-soal kimia. Soal-soal kimia yang bagaimana? Soal-soal kimia yang kimia dasar. Jadi kalian pasti bisa, soalnya itu soal-soal kimia dasar. Kemudian yang keempat, melunasi biaya seleksi. Sekarang biaya seleksinya itu 600.000. Biaya seleksi 600.000 ini di luar dari tes bahasa Inggris, tes TPA, dan tes kemampuan akademik. Tapi 600.000 ini sudah termasuk psikotes. Jadi kalau kalian udah bayar 600.000 itu nanti akan termasuk biaya psikotesnya. Kemudian nomor 5, upload dokumen persyaratan itu di usm.itb.ac.id tadi. Yang harus kalian persiapkan adalah dokumennya satu, yang pasti ijazah S1 asli, kemudian transkrip ijazah asli, sertifikat nilai bahasa Inggris yang sudah kalian ikuti, dan sertifikat TPA Bappenas. Kemudian bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Ini di luar asuransi kecelakaan ya, maksudnya biar selama kalian
studi, kalau kalian sakit kalian bisa langsung dirawat gitu karena kalian udah punya asuransi kesehatan. Dan lain-lain seperti surat rekomendasi dosen dan lain sebagainya, nanti kalian cek sendiri ya. Kemudian itu itu pertanyaan pertama, semoga menjawab ya. Yang kedua, terkait perkuliahannya nih Kak Vin, persentase teori dan praktikumnya berapa? Oke, perkuliahannya ini untuk pengajaran kimia ITB kita dapat 5 konsentrasi kimia, yaitu organik, anorganik, fisik, biokim, dan analitik. Untuk masing-masing itu kita akan dapat presentasi materi, teori, dan praktikumnya itu sama 50-50. Jadi setiap konsentrasi kita akan dapat praktikumnya. Begitu. Kemudian nah, terus bedanya yang spesifik dengan prodi kimia apa Kak Vin? Oke. Setelah penjelasan aku tadi pasti akan ada pertanyaan, terus bedanya sama yang kimia murni apa dong? Oke, bedanya itu dengan prodi kimia otomatis ya, nanti aplikasi tesis dan output tesisnya tuh apa. Sekalian menjawab pertanyaan ke selanjutnya nih, udah pertanyaan ke berapa nih? Keempat deh. Nah, terus embel-embel pengajarannya itu ada makul khusus atau sudah dimasukkan ke substantif kimianya tadi? Tidak. Oke. Makul khususnya, mata kuliah khusus untuk pengajaran kimia ITB, dan membedakan ini dengan prodi kimia atau kimia murni, itu kita ada kuliah ilmu pengajarannya. Kuliah ilmu pengajarannya itu ada metodologi pengajaran dan proyek rancangan pembelajaran kimia dengan masing-masing 2 SKS. Kemudian mengenai tesis. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai tesis. Kemudian terkait tesis nih, kan dulu waktu S1 aku ambil R&D, pengembangan buku aja. Kira-kira bisa nggak sih ngelanjutin buat tesis? Bisa banget. Dan sebenarnya tesis dari pengajaran kimia ini memang semuanya R&D sih, R&D. Jadi tidak ada yang namanya metode pengajaran, enggak, tapi lebih ke R&D. FYI, R&D itu adalah Research and Development. Ini suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Jadi kita lebih untuk S2 pengajaran kimia, kita akan melakukan riset untuk menciptakan suatu produk yang aplikasinya nanti di pendidikan dan pengajaran gitu. Itu tesisnya. Kemudian pertanyaan dari Tio Ramadan, semoga menjawab semuanya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Intan 07 Simangunso. Oke. Pertanyaan dari Intan ini juga lumayan banyak sih, pertanyaan yang sama. Pertama, selamat sore Kak. Selamat sore. By the way ini udah siang. Aku bacanya udah siang. Maaf sebelumnya kalau mengganggu. Saya dapat media sosial kakak dari akun YouTube. It's okay kalau jangan merasa mengganggu aku karena aku sangat suka diganggu. Enggak deh. Saya mau bertanya seputaran tentang Magister Pengajaran Kimia ITB. Ada tidak akun Instagram resmi Magister Pengajaran Kimia ITB? Soalnya takut ketinggalan informasi. Oke. Media Instagramnya itu aku nggak tahu ada apa enggak, karena aku biasanya ngikutin pakai WhatsApp Magister Pengajaran. Tapi kalau kalian mau informasi dan nggak ketinggalan informasi, kalian bisa buka di www.cem.itb.ac.id. Itu di situ udah lengkap informasinya, jadwal kuliah dan lain sebagainya. Nanti aku taruh di description box ya Intan. Dan untuk penerimaannya di usm.itb.ac.id ini. Dari Ani Siti Wiriani, saya sangat tertarik dengan program Pascasarjana Pengajaran Kimia ITB. Apakah program Pascasarjana ITB selalu dibuka pendaftaran setiap semester? Oke, pembukaan pendaftarannya itu dan kebetulan sudah dibalas. Terima kasih banget untuk siapa nih? Oktoji. Pengajaran kimia buka baik semester ganjil maupun semester genap. Jadi
cek di usm.itb.ac.id kapan waktunya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, Ani? Kemudian Herman GPS 2017. Hari kuliah seminggu berapa hari? Bisa nggak untuk sambil kerja? Thanks sebelumnya. Oke. Waktu aku kuliah S2, itu aku juga kerja di salah satu sekolah di Bandung. Waktu itu sebenarnya jadwal kuliah itu fleksibel, kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Walaupun di sistemnya itu sudah ada harinya, jamnya, kelasnya di mana, itu semua sudah diatur. Tapi kalau misal kalian sepertinya waktu yang ditentukan di sistem itu tidak sesuai, apalagi yang untuk bekerja, kalian bisa langsung lobby ke dosen dan jangan lupa tanya teman-teman apakah teman-teman juga bisa waktu hari itu. Kebetulan teman-teman aku sangat mendukung aku yang kerja ini, jadi mereka it's okay, yang penting dosennya mau, kuliahnya, jam kuliahnya fleksibel. Tapi jam kuliah dan hari kuliah itu ada di hari kerja ya, antara hari Senin sampai hari Jumat. Jadi seperti orang kuliah reguler biasa, nggak ada yang hari Sabtu dan Minggu. Begitu Herman. Jadi kamu pintar-pintar aja ngelobi dosen dan teman-teman. Kemudian Elsa Mahardika. Selamat siang Kak, saya tertarik melanjutkan S2 di program Magister Pengajaran Kimia dan ingin bertanya lebih detail mengenai hal ini. Silahkan. Apakah saya dapat minta kontak? Oh, sorry, kenapa aku baca? Udah dikasih ya kontak emailnya ya. Atau kalau kalian email itu sebenarnya slow respon sih. Kalau kalian mau fast respon, itu aku akan buka setiap hari itu di DM Instagram. Instagram aku tuh @vindiayu. Oke. Mia Hilda Amanda, Kak bagi tips dong masuk pengajaran kimia ITB. Susah banget ya Kak masuk S2 ITB. Terima kasih Kakak. Oke, Mia atau Hilda atau Amanda, tipsnya adalah yang penting kamu memenuhi syarat-syarat yang dikasih seperti tadi, kayak TPA-nya minimal 475. Jadi kamu harus kejar TPA sampai minimal 475. Kemudian bahasa TOEFL-nya harus minimal berapa, itu kamu harus kejar itu. Kalau kamu sudah oke, sudah berhasil melalui syarat-syarat itu, minimal itu, ya udah. Dan mungkin kemungkinan besar kamu akan keterima. Dan jangan lupa belajar sesuai dengan prodinya. Kalau kamu kimia ya jangan lupa kimia dasarnya kamu pelajari lagi. Kalau kimia dasar kan semua bisa kan, jadi kamu pelajari lagi kimia dasar. Rocky Syahputra, Kak boleh nanya ya, kalau tesis biasanya kayak apa tuh Kak, penelitian di kelas atau di labor? Pengajaran kimia ITB akan dapat 5 konsentrasi kimia kan, anorganik, organik, fisik, biokim, analitik. Pada tesisnya nanti kita hanya fokus di salah satu konsentrasi kimia. Contoh aku tesisku di anorganik. Nanti akan mengambil mata kuliah pilihan di semester akhir itu anorganik, dan tesisnya akan terkonsentrasi hanya di anorganik saja gitu. Terus, kemudian dari Nur Hasanah Pratiwi, terima kasih infonya ya Kak. Sama-sama. Kak, saya tertarik untuk S2 pengajaran kimia, tapi nggak masalah kan kalau dulu S1-nya kimia murni? Nggak masalah. Kemudian dari Novri Setiawan, saya mengajar di SMK Kimia Analisis. Kira-kira ada nggak pilihan konsentrasi khusus ke kimia analitiknya kalau di program pengajaran kimia ini? Oke. Seperti yang aku bilang tadi, pengajaran kimia dapat 5 konsentrasi, tapi waktu tesis nanti kita akan fokus di 1 konsentrasi. Jadi untuk kamu, Novri Setiawan, kamu bisa pilih konsentrasi kimia analitik waktu kamu akan ngerjain tesis. Jadi mata kuliah pilihan juga kamu bisa milih kimia analitiknya, begitu. Oke, I think that's all. Sepertinya sudah aku jawab dan semoga sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai pengajaran kimia ITB.